Shalom bagi kita semua. Atas nama Parhalado HKBP Siantar Korontang mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Dan atas nama Parhalado HKBP Siantar Korontang turut mendoakan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, terutama yang menonton ibadah online Nusantara TV pada saat ini. Kami mendoakan Bapak Ibu agar Tuhan menyertai, memberkati, memberikan kesehatan kepada Bapak Ibu saudara-saudari terkasih yang menonton pada saat ini. Sekali lagi, atas nama Parhalado HKBP Siantar Korontang Esok Siombu mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 125 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepada aku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang di surga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkan hati kami, supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 17 ayat 1 sampai 2. Dengarlah hukum Tuhan dari ayat 1 sampai ayat ke-10. Ayat yang pertama, hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Ialah, Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku akan menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 171 ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pemberontan-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Mari suam dosa sude parmoluota molo somian betahe holong niroha ai holongi dosa sude pangaripunan ai patiki holanda lando ilamanu saya holongi dongan mi diganut tiki jala padau sian rohami parsalisian molo adong hurang lobi masih bolusang jala padau elate anang hosom sian rohami masih aminan macala masih tukolan ma masih anjuan ma
kita sude molo adong hurang lo biso tumbi pai ngoti ngotro asa sasau martua ho jala sona patun hangoluan sai taingon mai tois hamagoan sai pada omai jala bercuma rasi rasa mate tahe unang bemian nian ginjang ni rohani ho ayak kai domo ngalapan salah gabe dosa-dosa sudah hidoroni ajar honi tuak tanau poso sotung mani birsian hasitongan asa matua honuai nang arisogot jaloonmu mapasu-pasuni Tuhani patun hangoluan sai taingon mai tois hamagoan sai pada omai jala burcuma rasi rasa mate tahe unang bemian nian ginjang ni rohani ho ayak kai lupa ngalapan salah gabe dosa-dosa sudah hidoroni ajar honi tuak tanau poso sotung mani birsian hasitongan asa matua honuan nang arisogot jaloonmu mapasu-pasuni Tuhani asa matua honuan nang arisogot jaloonmu mapasu-pasuni Tuhani jaloonmu mapasu-pasuni Tuhani. Kita bernyanyi dari nyanyian HKBP nomor 190 ayat 1 dan 2. Semua
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari Yohanes 4 ayat 4 sampai ayat 14. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya yang telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepada seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini sangat amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah meminum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Asih maro ami tuhatai. 1, 2, ya. Asih maro ami tuhatai. Dia kasih belusoni. Tondina mandongani
dalaiba na kosanmu sadi patulus masakamu di pasu-pasu Tuhan imaho di pasu-pasu Tuhan imaho. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 831 ayat 1 tambah 3. Pengakuan iman. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Unang mabiar ho dingolumi, adong do Tuhani nasay mandongani ho, unang beganggu ho, jono do Tuhan di lambumi, lang loason na ho, mardalan sasada ho, ay tungkonjor esi pikiran mudi ngolumi, ingon madang adong na sonang di Portibio, sotung diri puroham si parsangapi namora jongi diri puhodang adong si pikirani, sotung diri puroham holan dirimi namarsa naloja alani rundut nipar ngoluanon, sude do halak mamolus galumpang di ngoluon, ingon nai unang gabi mandelero, ay songon sorani padati marsorik-sorik ngoluon, padot-padot di mamangula jala burjuhon nana martuhan, ay soadong na sotar patu padebata, gogohon manghula-hulaon, gomos mapangido tutuhata, rade dosa sude di jolo di debata, ay tungkonjor esi pikiran mudi ngolumi, ingon madang adong na sonang di Portibio, sotung diri puroham si parsangapi namora jongi diri puhodang adon si pikirani, sotung diri puroham holan dirimi namarsa naloja alani rundut nipar ngoluanon, sude do halak mamolus galumbang di ngoluon, ingat nai unang gabi mandelero, ay songon sorani padati marsorik-sorik ngoluon, padot-padot di mamangula jala burjuhon mana martuhan, ay soadong na sotar patu padebata, gogohon manghula-hulaon, gomos mapangido tutuhata, rade dosa sude di jolo di debata. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 714 ayat 1 sampai 3. Bimbing kami doamu,
Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memerhati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan firman Tuhan buat kita pada hari ini yang tertulis dari Bilangan pasal yang ke-21 ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Perjalanan ke daerah Moab. Kemudian berangkatlah orang Israel lalu berkemah di Obot. Berangkatlah mereka dari Obot lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim, di padang gurung yang di sebelah timur Moab. Dari situ berangkatlah mereka, lalu berkemah di lembah Zeret. Dari situ berangkatlah mereka, lalu berkemah di seberang sungai Arnon, yang di padang gurun, dan yang keluar dari daerah orang Amori, sebab sungai Arnon ialah batas Moab, di antara orang Moab dan orang Amori. Itulah sebabnya dikatakan dalam kitab peperangan Tuhan, Waheb disupa dan lembah-lembah ke sungai Arnon, dan lereng lembah-lembah. Lereng itu terbentang ke tempat di mana terletak kota Ar dan bersandar pada batas daerah Moab. Dari sana mereka ke Bir. Inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa, kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Pada waktu itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini, berbual-buallah hai sumur, mari kita bernyanyi-nyanyi berbalas-balasan, karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu, dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka, dan dari padang gurung mereka ke Matana, dari Matana ke Nahaliel, dari Nahaliel ke Babot, dari Bamot ke lembah yang di daerah Moab, dekat puncak gunung Pisgah yang menghadap padang belantara. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika kita berbicara tentang air, maka air ini sangat penting bagi kita di tengah-tengah kehidupan kita. Air ini sangat begitu vital bagi kita, baik di tengah-tengah keluarga, maupun di rumah tangga, maupun di masyarakat. Karena air dapat memberikan kekuatan kepada kita. Karena air dapat memberikan dahaga yang lebih kepada kita. Maka kita akan haus, bahkan pada akhirnya mati kalau kita tidak meminum air. Makanya dianjurkan Bapak Ibu, dalam kehidupan sehari-hari kita harus sedikitnya 7 kali dalam hal kesehatan kita dianjurkan untuk selalu minum air. Karena air ini memberikan kekuatan dan memberikan kesehatan bagi kita. Apalagi di dalam rumah tangga, apalagi di dalam rumah, kalau tanpa air, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya sangat penting Bapak Ibu, kalau kita memiliki air di tengah-tengah rumah tangga kita, keluarga, dan masyarakat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, demikian buat perjalanan dari bangsa Israel. Kita melihat dalam ayat-ayat sebelumnya bagaimana mereka bersungut-sungut kepada si Musa pada saat itu yang berada di padang gurun. Bahkan mereka tidak mendapatkan air, tidak mendapatkan makanan, sehingga mereka bersungut-sungut menyalahkan Tuhan. Padahal kita tahu sebenarnya bahwa Tuhan adalah sumber dari kehidupan, sumber air kehidupan.
Dan bagaimana sebenarnya Tuhan mampu menyediakan, mencukupkan kebutuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, perjalanan dari bangsa itu sangat jauh, bahkan sampai ke padang gurun. Demikian juga kita, Bapak Ibu, saudara-saudari, kita diibaratkan dari perjalanan kita yang sangat jauh, maka kita harus dibekali. Kita harus memiliki yang namanya persiapan-persiapan yang matang, baik logistik ataupun makanan atau minuman yang tersedia, supaya dalam perjalanan kita dalam keadaan sehat. Tetapi apa yang terjadi dalam naks ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bagaimana di ayat yang ke-16 dikatakan dalam naks ini, kumpulkanlah bangsa-bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Apa yang mau dikatakan dalam naks itu, Bapak Ibu, saudara-saudari, bahwasanya ada jaminan kecukupan yang diberikan Tuhan. Sehingga dalam ayat yang berikutnya dikatakan, berbual-buallah hai sumur, maka kita bernyanyi-nyanyi berbalas-balasan. Apa yang mau diartikan dalam naks itu, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, bahwasanya Tuhan tidak memberikan kekurangan bagi kita. Tuhan menjanji akan mencukupkan kebutuhan kita di tengah-tengah kehidupan kita. Itu yang dikatakan dalam Mazmur 23 ayat 1. Siapa kita yang mengetahui, Bapak Ibu? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Artinya Bapak Ibu, kita harus percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan bagi kita yang terbaik. Kita harus percaya Bapak Ibu, bahwasanya pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Itu dikatakan Allah itu adalah Allah yang providential day. Allah yang memelihara kehidupan kita di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga kita tidak takut lagi dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Karena ada Tuhan yang menyertai kita. Kita harus percaya bahwasanya penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, melalui sapaan firman Tuhan pada saat ini dikatakan Tuhan adalah sumber air kehidupan. Bahwasanya kita harus percaya Bapak Ibu, Tuhan menyediakan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika kita harus siap, kita harus memberikan yang terbaik. Tuhan memberikan mujizat-mujizat kepada kita, sehingga kita percaya Tuhan telah menyiapkan, Tuhan telah menyediakan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita, karena Tuhan adalah sumber air kehidupan itu. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, terutama buat sapaan firman pada saat ini. Engkau adalah Tuhan sumber air kehidupan yang mencukupkan di tengah-tengah kebutuhan kami, yang menyediakan yang terbaik di tengah-tengah kebutuhan kami, dan Engkau Tuhan yang memelihara hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap mencukupkan kebutuhan kami ketika kami berada di dalam perjalanan kehidupan kami. Kami tidak takut lagi karena Engkau Tuhan yang menyertai kami. Tuhan adalah gembala, takkan kekurangan. Itu yang disapa melalui sapaan firman Tuhan pada saat ini, dan kami percaya dan kami meyakini. Oleh sebab itu Tuhan, berikan kepada kami kekuatan supaya kami dimampukan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Kau Tuhan yang memberkati jemaat-Mu, secara khusus HKBP Siantar Karontang, dan juga yang menonton pada saat ini.
Engkau Tuhan yang memberkati mereka, yang mencukupkan di atas segala kebutuhan mereka. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memberikan mujizat kepada kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, melalui pelayanan dari Nusantara TV ini, semakin banyak orang-orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Di dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat, dari buku nyanyian HKBP nomor 712 ayat 1 dan ayat 3 sampai ayat 3. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom bagi kita semua. Shalom. Duduk kembali. HKBP Siantar Karontang berada di Desa Sitanduk, Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Huria HKBP Siantar Karontang berdiri pada tahun 1936. Mula-mula jemaatnya 20 kakak yang terdiri dari Simbara dan Rambung, yang dipimpin oleh Tuan Kaisar yang disuruh dari pusat, oleh Eporus dari pusat, dan Porhanger yang mula-mula memimpin gereja ini yang bernama Rube Manalu, dan sekarang jumlah jemaatnya 90 kakak yang dipimpin oleh Porhangernya si Tua Lesinter Barutu dan Sintua 11 orang. Iya, tata ibadah HKBP Siantar Karontang ini pada waktu hari Minggu, ya untuk minggu dewasa hanya 1 kali, masuk jam 10 sampai dengan selesai acara. Dan waktu pagi mulai dari jam 8 sampai jam 9 anak-anak sekolah minggu. Pertanggiangan itu ada pertanggiangan yang kami lakukan yaitu pada malam minggu, Sabtu malam. Diadakan pertanggiangan berkelompok dibagi menjadi 2, week 1 dengan week 2, dan masuk jam 8 WIB sampai dengan selesai. Terima kasih kepada televisi Nusantara dan mohon perhatian anak rantau kami, menaruh perhatian kepada pembangunan aula gereja HKBP Siantar Karontang ini. Kami memohon ya dengan hati terbuka, ya teman-teman, putra-putri, anak rantau dari desa kami untuk sudi kiranya membuka hati dan menolong kami untuk pembangunan ini. Demikian pesan kami. Terima kasih.